selanjutnya, aku yakin banget ini yang ditunggu oleh teman-teman. Mengemis berkedok kreativitas, kalau kata aku. Ini tuh lagi hype banget ya bulan lalu, di mana mungkin ini juga salah satu alasan teman-teman pinter hukum memilih aku untuk menjadi pembicara, karena selain bergelut di bidang hukum, aku juga bergelut di salah satu aplikasi sejuta umat ini, aplikasi TikTok. Jadi, bulan lalu ini viral banget ya, adanya lansia yang mandi lumpur gitu ya, mandi lumpur, dingin-dinginan, bahkan sampai ada yang pingsan pada saat itu. Nggak tahu ya pingsannya itu benar-benar pingsan karena nggak kuat atau memang itu sebagai bentuk kreativitas dari kreatornya gitu ya, nggak tahu juga. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman nggak tahu ya, siapa tahu di sini ada yang nggak main TikTok gitu. TikTok apaan dah? Nah, di aplikasi TikTok itu ada yang namanya live streaming. Di live streaming itu sebenarnya teman-teman bisa ngasih gift. Gift ini kayak ini loh, kayak bunga ini, bunga kali 2. Nah, bunga-bunga ini atau yang macan ini seperti itu. Jadi kalau secara konvensional teman-teman mau ngasih minta pengemis itu biasanya ngasih secara langsung, misalnya nggak sengaja ketemu di jalan. Nah, kalau misalnya di sini itu dikasih sambil rebahan pun teman-teman bisa banget ngasih ke orang untuk gift gitu ya. Sebenarnya gift ini ada karena dulu tuh live streaming itu tidak ditujukan untuk hal ini nih. Live streaming itu biasanya kalau kalian perang mukbang makan atau aktivitasnya. Jadi tujuan utamanya ini udah melenceng banget dari tujuan utama dibentuknya live streaming ya. Karena aku ngerasa sih perubahan dari live streaming yang menghibur berubah menjadi live streaming yang memilukan gitu ya. Gimana kita nggak pilu? Kita ngelihat orang-orang seperti ini kan kita pilu ya dalam hati nurani. Kok kenapa hal-hal ini ditampilkan? Sebenarnya kayak nggak nyaman nggak sih kalau misalnya ngelihat hal-hal seperti ini? Nah, sebenarnya apa sih Kak faktor penyebab eksploitasi di era digital ini? Bahkan ada anak yang dipaksa jualan live streaming hingga dini hari, itu udah jelas banget eksploitasi. Oke, yang pertama adanya social facilitation effect. Nah, kalau misalnya kalian tahu ya, Indonesia adalah negara paling dermawan menurut survei dari World Giving Index 2022. Jadi kesadaran sosial orang-orang Indonesia itu sangat baik, dilihat dari rasa saling membantu dan ingin tolong-menolongnya gitu jika melihat orang kesusahan. Rasa sosial yang tinggi ini membuat beberapa orang memanfaatkan rasa kedermawanan ini. Dalam istilah psikologi sosial, ada yang dinamakan social facilitation effect, yaitu suatu efek sosial di mana seseorang memanfaatkan sebuah keuntungan sosial dari kelompok atau masyarakat tertentu. Kalau kita ngelihat perilaku mengemis online ini, pastilah kita tahu bahwa mereka memanfaatkan kedermawanan teman-teman semua nih, warganet gitu, untuk mendapatkan cuan. Next, adanya self-esteem yang rendah. Aku yakin banget nih, berapa orang nih, 100 orang yang ada di sini, kalau misalnya kalian disuruh ngemis, aku yakin banget kalian nggak mau. Karena kalian merasa harga diri kalian itu terlalu tinggi untuk melakukan hal tersebut. Jadi emang meminta-minta itu pasti melukai harga diri. Orang yang sehat mentalnya, namun dalam beberapa kondisi membuat seseorang menurunkan harga dirinya untuk mengemis. Mengemis ini erat banget kaitannya dengan self-esteem yang rendah. Self-esteem yang rendah adalah sebuah penilaian terkait harga diri, kepercayaan diri, dan segala macam pandangan mengenai dirinya. Aku yakin kalian bukan orang yang punya self-esteem yang rendah, karena kalau misalnya kalian punya self-esteem yang rendah, kalian pasti udah memanfaatkan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu, tapi kalian karena pengen cuan yang lebih gitu, jadi kalian menurunkan harga diri kalian. Apalagi kalau misalnya teman-teman masih mahasiswa gitu, jangan pernah menurunkan self esteem kalian hanya untuk kepuasan seperti itu.
Oke, yang terakhir, FOMO dari perkembangan media sosial. Perkembangan media sosial ini memang sangat membuat berbagai aspek kehidupan kita juga sedikit berubah gitu ya. Setiap orang tidak mau ketinggalan berbagai hal yang sedang trending di media sosial. Istilah FOMO atau fear of missing out yaitu keadaan di mana seseorang nggak mau ketinggalan tren atau juga tidak mau atau juga ingin melakukan tren sehingga dirinya merasa dirinya tidak ketinggalan zaman. Kalau aku pribadi, aku tuh suka FOMO juga kadang-kadang. Kalau misalnya ngelihat ada lagu baru di TikTok, apalagi ada remix-remixan baru, wah kayak pengen nih bikin video bagi-bagi tips hukum pakai videonya ini. Followers aku pasti tahu kalau aku bikin video tuh pasti nyari lagu yang lagi trending, terus ngebagiin informasi gitu. Jadi aku nggak mau juga ketinggalan tren-tren kadang-kadang. Nah inilah yang disebut dengan FOMO dari perkembangan media sosial.